Ya. Yang keenam, sifat yang keenam yang harus kita menjaga lidah kita itu dari sifat itu, yaitu al-la'n, laknat. Nah, melaknati orang. Al-la'nu artinya apa? Dalam bahasa artinya at-tardu min rahmatillah. Mengeluarkan orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka Rasulullah SAW melarang itu orang yang sering melaknati orang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengeluarkan orang dari itu kan dari rahmatnya. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Isa ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Melaknati orang, kalau pribadi melaknati orang itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau secara umum laknat orang yang kafir, orang itu kan ahli kufur, orang-orang yang melakukan kezaliman, melaknat itu sifat, itu boleh. Tapi ulama mengatakan lebih baik kita tidak sering membiasakan dirinya dengan apa? Dengan laknat. Maka yang berhak untuk mengeluarkan orang itu kan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak melaknat orang kecuali dengan wahyu. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la'nul muslimi kaqatlihi. Hadis yang lain, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Maka katanya al-mu'minu laisa bil-la'ani wala bit-ta'an. Seorang muslim bukan orang yang sering melaknat. Tidak melaknati orang. Karena melaknati orang artinya kamu mengeluarkan orang ini kan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kamu hak untuk mengeluarkan orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala siapa? Nah, maka harus menghindari dirinya dari laknat. Katanya, fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Hati-hati kamu melaknati orang, melaknati sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Baik itu kan yang kamu laknati itu kan hewan atau makanan atau manusia pribadinya. Au insanin bi'ainihi, manusia tertentu. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena kamu mengeluarkan hal ini, mengeluarkan benda ini, mengeluarkan hewan ini, mengeluarkan manusia itu kan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alam ini jalan itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat, dia punya unta. Pernah dia keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Maka untanya itu kan tidak jalan dengan baik. Orang itu langsung melaknati untanya. Ketika Rasulullah SAW dengar ketika orang itu kan melaknati dengan unta, maka Rasulullah SAW mengatakan, unta ini harus dikeluarkan dari kita, dijauhikan, dilepas. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang ikut sama kita, orang itu kan sudah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus jauh. Iya. Maka unta itu kan dikeluarkan. Dibebaskan, sudah dilepas, lepas saja. Kenapa? Karena orang itu kan sudah melaknati hewannya. Karena itu tidak boleh melaknati sesuatu. Kalau sudah
hal itu sudah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua keadaannya itu kan jadi jelek. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, gimana orang itu kan melaknati orang? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan orangnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya jadi seperti setan orangnya. Tidak ada kebaikannya. Maka tidak boleh orang itu kan membiasakan dirinya atau lidahnya dengan laknat. Apa saja ya, tidak boleh. Terutama itu kan orang itu melaknati anaknya, salah satu keluarganya. Lihat kalau Allah Subhanahu wa taala sudah terima doa kamu ini, berarti kamu itu mengeluarkan anak kamu itu kan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua itu kan doanya mustajab. Kalau sering itu kalau di Arab banyak laknat terus mana-mana laknat. Ya. Kemarin ada satu orang dulu dia katanya kerja di Saudi. Di mana di Saudi atau di mana negara Arab? Kemarin dia tanya, Syekh, kemarin itu waktu saya kerja di Arab, saya sering dengar satu kata, laknabuk. Apa itu? Laknabuk. Katanya saya nggak tahu, nggak paham. Cuman sering saya dengar. Nah, la'na abuk. Ya, saya melaknati bapakmu. Nah. Tapi kalau dia orangnya nggak paham. Katanya saya sering dengar itu. Tapi saya nggak paham. Saya tanya, berapa tahun? Lama dia kerja di mana? Di Saudi atau di Emirat mana? Saya nggak tahu orangnya. Cuman dia bilang itu, saya sering dengar itu. Apa artinya? Kenapa? Ya ada saya sering dengar itu teman sama temannya, ada orang yang bilang sama saya juga, tapi saya nggak paham apa artinya. Dia bisa bahasa Arab, tapi kata ini dia sering dengar, tapi nggak tahu artinya. Orangnya perjanda, orangnya apa ini nggak tahu. Saya bilang ya katanya nggak bagus ini. Apa? Yang penting saya tahu artinya apa ini. Saya bilang. Orang itu mengatakan, saya melaknati bapakmu. Ya Allah, saya sering dengar itu. Sering dengar. Tapi saya nggak tahu. Karena ada abu, udah selesai artinya apa? Saya nggak tahu. Maka jangan membiasakan dirinya seperti itu. Kenapa? Bahaya sekali itu melaknati orang. Katanya fa'iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Tidak boleh melaknati sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagi itu kan hewan atau makanan atau manusia tertentu, tidak boleh. Aw taqta'a syahadataka ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaq. Atau kamu memutuskan dengan saksian kamu sendiri atas seorang dari ahli kiblat, dari orang Islam, dengan apa? Kamu saksi bahwasanya dia itu kan ahli syirik, dia musyrik, atau dia kafir, atau orangnya munafik. Kenapa? Pasti namanya itu apa? Saksi. Kamu mengatakan orang ini musyrik, itu namanya saksi. Pasti nanti kamu ditanyakan di akhirat tentang apa? Tentang ucapan itu. Atau kufur, orangnya kafir. Atau nifak, munafik orangnya. Tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan ucapan-ucapan seperti itu. Pernah Rasulullah SAW ketika Rasulullah diundang dari salah satu sahabat, karena sahabat itu rumahnya jauh dari masjid, maka dia mengundang Rasulullah SAW untuk Rasulullah datang salat di rumahnya. Kenapa? Karena dia itu sudah nggak bisa lihat dengan baik.
khususnya malam-malam itu yang ada hujan. Maka kalau dia nggak bisa ke masjid, berarti salat di rumahnya. Tapi minta Rasulullah datang salat di satu tempat. Biar orang di tempat itu dipakai untuk salat. Rasulullah datang ke rumahnya, masuk, salat. Setelah salat, orang itu sudah sediakan makanan, ada makanan. Rasulullah itu kan bersama ada sebagian dari sahabat. Habis itu Rasulullah duduk sama sahabatnya di rumahnya orang. Maka ditanyakan, siapa itu? Ada orang mana orangnya? Gak kelihatan. Ada satu orang. Maka ada satu dari orang yang duduk mengatakan, orang itu kan munafik. Di depan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia sudah syahadat. Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mengatakan seperti itu. Dia munafik. Orang itu mengatakan munafik kenapa? Karena orang itu sering duduk sama orang munafik. Kesenangan dia itu sama orang munafik. Walaupun seperti itu, kamu tidak tahu kenapa dia duduk sama mereka. Tidak boleh mengatakan orang munafik. Nah, kenapa? Karena itu seperti yang tadi, itu kan namanya saksi. Nah, kamu bersaksi bahwasanya orang ini musyrik, orang ini kafir, orang ini munafik. Datang di akhirat ditanyakan, kamu waktu itu, hari ini, waktu ini kamu mengatakan orang itu kan kafir atau musyrik. Mana ada buktinya? Kalau benar-benar dia musyrik, ya udah. Tapi kalau tidak, jadi dosa yang besar. Kamu mengeluarkan orang itu kan dari Islam. Bahaya sekali kita mengatakan orang itu kan kafir. Kalau dia kafir, kalau kita mengatakan orang itu kan musyrik, yang musyrik sama kafir itu sama. Dah, orang itu kan keluar dari Islam. Berarti apa? Pernikahannya batal. Anak itu bukan anaknya. Ibadah semua yang dia lakukan itu batal, tidak sah. Semua amalannya itu sudah hangus semua, tidak ada. Berarti kamu mengatakan orang ini apa saja yang dia lakukan itu hukumnya batal. Salatnya batal, puasanya batal, hajinya batal, bacaan Qur'annya tidak sah, sedekahnya tidak sah, zakatnya tidak, semuanya. Berarti apa? Kamu mengatakan Allah tidak terima semua amalannya. Kamu yang memutuskan itu. Allah tidak menerima amalannya. Bahaya sekali. Katanya, فَإِنَّ الْمُطَّلِعَ عَلَى السَّرَائِرِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى. Hanya yang melihat hatinya orang, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat hatinya, apa yang di dalamnya. Orang itu kan kafir, orangnya musyrik, orangnya munafik, orangnya ria, orangnya apa saja itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ketika ada orang melakukan yang baik, ambil yang baik. Dalam hatinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita menghukumi orang. Karena itu dari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Nabi Muhammad SAW, ada yang namanya hakim, pengadilan. Dia yang menjalankan hukum. Ada orang membunuh, siapa yang membunuhnya itu? Hakim. Supaya apa? Tidak terjadi masalah di antara masyarakat. Selama orang ini tidak dihukum dari pengadilan, masih namanya orang Islam, yang sifatnya itu kan baik, darahnya harus dihormati, dijaga, semuanya tidak boleh kita menghinakan orangnya. Nah, fa'innal muttali'a 'ala as-sarairi huwa Allah. Karena yang tahu batinnya orang, hatinya orang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kamu mengatakan orang ini munafik, orang ini musyrik, kamu tahu ilmu ghaib. Mengetahui itu kan sudah melihat hatinya. Lihat Rasulullah SAW ketika Usamah bin Zaid ketika membunuh
Orang itu yang sering mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari orang kafir itu dalam perang. Ada satu orang, ketika sahabat mau membunuh orangnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka semua sahabat itu kan mundur. Terus perang, ketika sudah ditangkap orangnya sudah mau dibunuh, mengatakan la ilaha illallah. Datang bunuh dia. Kenapa? Dia hanya mengatakan seperti itu supaya tidak dibunuh. Maka ketika dilaporkan sama Rasulullah SAW, Rasulullah marah sekali. Kamu membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah itu kan mengulang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia hanya mengatakan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya. Rasulullah mengulang. Kamu membunuh orangnya setelah dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Habis itu Rasulullah mengatakan, hal la syaqaqta an qalbihi. Kamu sudah membelah di hatinya, melihat apa yang di dalam hatinya. Itu. Maka dia gimana orangnya? Rasulullah SAW menegur orangnya seperti itu. Kamu sudah membelah hatinya, melihat apa yang di dalam hatinya. Dia mengatakan la ilaha illallah karena takut atau karena beriman. Kamu tidak tahu. Kewajiban kamu itu hanya mengambil zahirnya orang. Yang di dalam hatinya tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, maka tidak boleh kita melempar orang dengan apa? Dengan kufur atau syirik atau orangnya fasik atau orangnya munafik atau orangnya riya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil zahir amalannya. Amalannya baik, ya udah orangnya baik. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man ra'aitumuhu ya'tadal masajidi fashhadu lahu bil iman. Orang yang kalian lihat dia sering datang ke masjid, maka saksilah bahwasanya orang itu kan mukmin. Kenapa? Dia menjadikan dia itu datang ke masjid untuk salat. Apa? Di masjid ada uang, ada membagi makanan. Tidak ada. Cuman orang itu kan datang untuk salat. Berarti yang mengeluarkan dia dari rumahnya, dari tokonya, dari sawahnya, dari tempatnya itu orangnya keluar menuju masjid, datang ke masjid. Pasti yang menjadikan orang itu kan keluar itu apa? Iman yang di dalam hatinya. Kita ngambil yang zahir aja. Masalah batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan, oh orang ini munafik, orang ini munafik. Padahal Rasulullah tahu semuanya, semua orang yang namanya munafik. Rasulullah hanya rahasiakan aja. Hudzaifah bin Yaman, ini yang munafik 1, 2, 3, 4 itu. Dah. Nah. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman tahu semuanya siapa yang namanya munafik. Tapi dia, oh kamu benar, Rasulullah mengatakan kamu munafik. Benar. Sayyidina Umar setiap hari datang. Saya termasuk mereka. Enggak, bukan. Setiap hari datang, tanya, gimana hari ini gimana? Masih saya. Tapi mana Sayyidina Khalid bin Walid membuka rahasia? Berarti Rasulullah SAW tidak membuka rahasia itu. Supaya apa? Tidak jadi alasan bagi semua orang. Orangnya munafik. Orangnya itu. Yang menghancurkan umatnya Nabi Muhammad SAW zaman sekarang itu apa? Limparan-limparan seperti itu. Syirik, orang yang musyrik, orang yang kafir, orang munafik. Jadi apa? Jadi mudah sekali. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Kalau umat itu sering menghinakan, mencela, maka jatuh kehormatannya. Kemuliaan jatuh. Maka umat Islam zaman sekarang, mana kemuliaan umat Islam? Lihat zamannya Rasulullah, zaman sahabatnya Rasulullah. Sedikit berapa juta orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka.
semua negara, semua alam itu kan memuliakan Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Tapi zaman sekarang berapa miliar orang Islam, tapi tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaannya, tidak ada orang lain itu kan tidak menghormati Islam. Mungkin manusia itu yang paling hina itu orang Islam. Kenapa? Karena kita orang Islam ini selalu menghinakan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Selalu menghinakan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan-ucapan yang haram. Namanya kafir, namanya musyrik, namanya munafik, seperti itu. Nah, jamaah ini mengatakan, jamaah itu kan musyrik, kan jamaahnya itu kan apa? Orang itu munafik, orang ini. Nah, maka kita saling itu kan tidak percaya. Nah, datang melihat ada satu ulama bicara, orangnya ini kan. Apa saja yang dia sampaikan itu seperti ngomong kosong aja. Kenapa? Orangnya musyrik. Orang itu kan hafal Quran. Apa faedahnya? Orangnya musyrik. Udah selesai. Hapus semua. Nah, orang yang munafik ini, munafik itu kan. Udah. Apa artinya? Orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Udah, munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Maka apa saja yang disampaikan dari ulama, dari orang yang baik, kita yang lain itu kan tidak terima. Kenapa? Sudah diputus. Sudah diberikan. Ada stempelnya. Musyrik. Dah selesai. Oh, kenapa? Karena zaman sekarang itu kan ya percaya dengan itu. Seperti makanan. Ada stempel halalnya, udah halal. Selesai. Maka banyak orang itu hanya menunggu mana stempelnya itu. Halal atau enggak. Oh, ini siapa ini? Apa yang mengatakan? Ulama kita mengatakan tentang orang ini. Ternyata, musyrik. Sudah. Hapus itu. Kenapa? Gak ada stempel halalnya. Hilang. Apa saja ilmunya, dihapus semua. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka jadi apa? Jadi hal itu kan bahaya sekali. Menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan itu harga umat Islam. Sampai masyarakat itu tidak percaya dengan ulama. Kenapa? Ulama ini mengatakan tentang ulama itu kan musyrik. Orang itu kan mengatakan munafik. Masyarakat, udah kalau orang ini musyrik, orang ini munafik, ikut siapa? Nah, katanya Imam Al-Ghazali mengatakan, wa'lam annaka yawmal qiyamati. Katanya, fa'innal muttali'a 'ala as-sara'iri huwa Allah Ta'ala. Hanya yang mengetahui itu kan hatinya orang, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi 'azza wa jalla. Kamu tidak boleh masuk antara hambanya Allah Subhanahu wa taala sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In 'alaika illal balagh." Kewajiban kamu itu apa? Menyampaikan. Sudah selesai. Kewajiban kamu itu hanya menyampaikan risalahnya. Masalah ini terima, tidak terima, hidayah, tidak dapat hidayah, orangnya mau istiqamah, tidak mau istiqamah, itu kewajiban kamu apa? Harus kamu menyampaikan saja. Biarkan semua orang sesuai takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan aw lima sakatta anhu. Ketahuilah, kamu nanti di hari kiamat tidak dikatakan kepada kamu, tidak ditanyakan kamu, kenapa kamu tidak melaknati si fulan itu? Kenapa kamu diam saja, tidak melaknati orangnya? Kamu tidak ditanyakan seperti itu. Kamu sudah melaknati Fir'aun atau tidak? Melaknati Abu Jahal atau tidak? Melaknati, tidak ditanyakan. Kenapa? Kalau ditanyakan, berarti harus kita melaknati semua orang kafir itu dari zamannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Mana kita? Berarti apa? Kita sibuk itu dengan itu, laknat itu terus itu. Allah tidak ditanyakan di akhirat nanti.
Bal law lam tal'an iblis tula umrika wa lam tashghal lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu. Bahkan kalau kamu tidak pernah melaknat iblis, sepanjang umur kamu itu kan tidak pernah laknat iblis itu walaupun satu kali. Tidak pernah lidah kamu itu kan sibuk dengan menyebut nama iblis saja. Tidak disebut namanya, tidak dilaknat itu. Kamu tidak ditanyakan. Di akhirat. Tidak ditanyakan. Kenapa kamu tidak melaknat iblis? Kenapa kamu itu? Sebaliknya, wa idza la'anta ahadan tulibta bihi wa su'ilta anhu. Tapi kalau kamu melaknati orang di dunia, tulibta bihi, diminta buktinya mana? Kamu diminta di hari kiamat. Kamu pernah melaknati orang ini, mengeluarkan dia itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti kamu bahwasanya orang ini sudah keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kamu mengambil apa? Mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan ini, memasukkan ini, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini masuk surga, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya kamu. Wa idza la'anta ahadan, kalau kamu melaknati seorang di dunia, tulibta bihi, diminta buktinya di hari kiamat. Mana buktinya? Kamu punya bukti bahwasanya orang itu kan sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ilta anhu, kamu ditanyakan tentang itu. Kamu tahu dari mana? Akawa. Masalahnya, kalau benar-benar orang itu tidak dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu jadi orang yang bohong. Maka bahaya sekali. Apa masalahnya? Kalau kita tidak pernah mengucapkan laknat, tidak pernah melaknati orang, tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah mensyirikkan orang, mengatakan orang itu kan munafik. Lebih baik kita menghindari, melindungi itu kan lidah kita itu kan dari ucapan-ucapan seperti ini. Wala tadhummanna syai'an min khalqillahi ta'ala. Jangan menghinakan sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan sesuatu. Walaupun hal itu kan hal yang jelek. Ada makhluk yang jelek, ada sesuatu yang... Jangan menghinakan itu. Namanya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhummanna syai'an min khalqillahi ta'ala. Jangan menghinakan sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa namanya ciptaan Allah? Walaupun orang itu kan kafir. Jangan menghinakan pribadinya. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka amalannya. Kufurnya kita tidak terima. Amalan yang dosa-dosanya, amalan yang jelek itu kita harus nolak dia. Nolak semuanya. Orang Islam yang melakukan dosa, kita benci dengan apa? Benci dengan dosanya. Benci dengan amalannya yang tidak baik. Bukan benci orangnya. Kenapa? Kalau orangnya itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pribadinya itu yang menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat bahwasanya siapa itu ada orang saleh atau siapa melihat anjing hitam. Terus anjingnya itu sakit. Karena orang itu kan tidak suka dengan anjing itu sampai meludahi dia. Apa? Anjing. Seperti itu. Menghinakan hewannya. Ketika dia tidur, mimpi. Ada yang mengatakan. Kamu tidak suka ciptaan atau tidak suka yang menciptakan. Kamu menghinakan hewan itu. Kenapa? Bentuk ciptaannya itu kan kamu tidak suka. Atau kamu tidak suka dengan yang menciptakan anjing itu? Ya, kenapa? Ya itu bukan artinya makhluk yang, ya makhluknya itu
kalau kita bilang dalam madhab Syafi'i itu kan hukumnya najis. Tapi bukan artinya kita menghinakan hewan. Namanya hewan, harus kita memuliakan hewannya, harus kita menghormati. Kenapa? Namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh menghinakan hewannya, menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam tidak boleh membunuh hewan sama sekali, kecuali hewan yang tertentu saja ada bahayanya. Kenapa? Karena ada bahayanya. Atau ada manfaat. Ya. Ada manfaat seperti apa? Ya, hewan yang dimakan. Kenapa? Karena kita mau mengambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah membolehkan. Berarti boleh apa? Disembelih hewannya. Boleh. Atau karena hewan ini ada bahayanya, membahayakan manusia. Tapi kalau tidak membahayakan, haram, hukumnya haram, tidak boleh dibunuh. Walaupun karena kita sayang, itu kasih sayang sama hewan itu. Kenapa? Sakit sekali. Ada hewan yang ditabrak mobil, sakit, tubuhnya hancur tuh. Kita bunuh dia aja itu lebih cepat mati. Tidak boleh. Sama sekali, hukumnya haram. Bahkan kita membunuh orang, manusia. Orangnya sakit, itu dibunuh aja lebih baik itu kan itu. Kenapa? Cepat mati. Nah, jangan. Tidak boleh. Wala tadhmumanna syai'an min khalqillahi ta'ala. Jangan menghinakan sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'ama ar-radi'a qat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menghinakan atau mencela itu makanan yang tidak baik. Makanan itu kan tidak baik. Karena mungkin kurang matang atau apa. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan, apa makanan ini yang tidak baik, ini, gini, itu. Terus gimana? Rasulullah SAW, wa kana idza ishtaha syai'an akalahu. Kalau dia suka, makan. Kalau tidak, jangan, tidak makan. Mungkin kamu tidak suka, orang lain suka, tidak apa-apa. Banyak garamnya, ini kurang garamnya, ini banyak gulanya, kurang ini. Jangan. Kenapa? Kesukaan orang itu kan beda. Maka mungkin kamu tidak suka ini. Banyak orang yang suka. Maka apa? Jangan menghinakan atau merendahkan makanan. Kamu suka, makan. Tidak suka, jangan menghinakan. Kenapa? Orang yang masak ini sudah berusaha. Bukan sengaja orang itu merusak masakannya atau menjadikannya itu kan belum matang atau gimana, bukan. Nah, orangnya itu sudah berusaha. Nah, istrinya sudah capek masak, sudah ini beres rumahnya, ini semuanya itu masak. Ternyata ada namanya manusia. Manusia itu kenapa? Capek, lelah, lupa sesuatu. Apa? Ya biarkan aja. Kamu tidak suka, biarkan. Mana makanannya? Ya, sudah nggak ada makanan di rumah. Keluar, makan dari luar, udah selesai. Wallahu a'lam. Apa? Atau niat puasa, itu lebih baik. Ya, nggak ada makanan, ya puasa aja, itu lebih baik. Nah. Kalau seperti itu, ya suami datang ke rumahnya, orangnya sudah capek, menunggu makanannya. Biasanya istrinya itu kan masakannya enak-enak semua. Suatu hari datang, masakannya nggak enak. Langsung orang itu meledak. Kenapa itu? Ini kalau nggak enak ini begini. Ya biasanya kan enak. Ya kenapa hari ini? Ya mungkin ada kesalahan. Ya harus diam aja udah. Rasulullah SAW tidak pernah. Iya. Iya. Itu kan makanan. Itu tidak boleh. Bukan masalahnya itu kan marah sama istrinya juga. Kamu tidak suka makanan. Mungkin itu karena kesukaan orang itu kan beda. Kamu tidak suka apa? Tidak suka pedas. Istrinya itu suka. Iya.
Tapi apa? Masalahnya mungkin istri itu kan lupa. Ukurannya itu kan nambah sedikit. Ya, terlalu manis itu apa gimana? Ya. Maka apa? Jangan menghinakan. Tapi kalau hanya bilang apa? Oh ini contohnya gula kopinya. Oh terlalu manis ini. Berarti apa? Biar ditambah airnya atau kurang manisnya ditambah gula. Cuman minum aja udah. Hanya menghinakan itu tidak boleh. Ya, hinakan itu cuman kalau dia itu menjelaskan, oh ini apa namanya terlalu manis, apa ditambah air atau di gulanya kurang, garamnya kurang, apa ini ditambah biar ditambah itu kan tidak apa-apa. Iya. Iya, kalau hanya saran itu kan boleh. Tapi menghinakan, oh makanan ini apa? Seperti kadang karena beda, kadang terjadi itu apa? Beda kebiasaan. Ya, mungkin itu contohnya kalau di Arab datang ke Indonesia, biar itu kan makanan Indonesia itu kan beda dengan Arab. Mungkin ada makanan-makanan yang dimakan di Indonesia menghinakan makan seperti itu. Kenapa makan itu? Apa? Ya, ini apa ini? Warnanya begini gitu. Namanya apa? Kamu suka ya, suka makan, tidak suka jangan menghinakan. Kenapa? Jadi ini makanannya daerah sini, jangan menghinakan. Nah, suka ya, silakan. Tidak suka, ya cari makanan yang lain. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Madinah itu kan biasanya itu makan apa? Dab itu apa? Jawa. Nah, apa? Kalau dab, Rasulullah kan Kufah mana? Ketika Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah nggak makan? Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada di daerah kaum saya. Itu dalam riwayatnya seperti itu. Nah, tidak terbiasa. Mungkin Mekah itu kan orang Mekah itu kan tidak terbiasa makan seperti itu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ajidu nafsi ta'afu. Ya, saya nggak bisa makan. Kenapa? Daerah kita nggak makan. Maka apa? Setiap daerah itu kan punya kebiasaan. Kamu datang ke sini kebiasaan seperti itu. Itu makanannya. Jangan makan. Apa ini? Maka mereka makan seperti itu. Apa makanan ini? Tidak bisa. Nah, maka tidak boleh menghinakan. Ya tetap namanya halal. Ya udah selesai. Tapi ya memang kalau haram ya harus bilang itu hukumnya haram. Tapi kalau halal masih bisa dimakan, tidak apa-apa. Tapi kamu tidak suka, jangan menghinakan makanannya, merendahkan makanannya. Nah, sudah. Nah, kamu tidak bisa makan ya jangan makan. Kenapa? Karena kalau menghinakan atau merendahkan masakan, nanti yang sakit siapa? Yang sakit itu orang yang masak. Sudah capek, sudah berusaha ini. Tapi tetap nggak enak. Ya. Kenapa? Bukan karena nggak enak, karena kamu tidak suka. Ya udah. Jadi sebaliknya. Iya, bisa. Masalah orang nggak suka gimana? Ya, itu kalau jangan kalau dipaksa nggak boleh. Oh, maksa. Sedikit ini kurangannya asalnya bukan ini, tapi orang yang menerima sudah sampai akhirnya kayak iya, enggak ada masalahnya. Itu masalahnya bukan menghinakan masakannya atau makanannya. Kan setiap orang itu kan beda. Ini seleranya gimana? Ini menurut dia itu terlalu asin. Banyak gulanya, banyak garam. Istrinya, itu pas itu, mana? Ya. Karena maka kalau di rumah berarti dengan suami istri kan tahu, istrinya itu kan tahu suaminya gimana, sukanya apa. Berarti suami itu kan tidak suka terlalu asin atau terlalu manis, itu dikurangi.
istri itu suka yang lebih, tidak apa-apa, nambah sendiri. Jangan dijadikan itu semuanya sama. Nanti yang nggak suka nggak bisa makan. Nah, iya. Maka apa? Hanya dilihat aja, dilihat. Ya, pasti itu kan dari setiap harinya itu istrinya atau suaminya tahu. Nah, saya tahu. Iya. Maka tahu suami itu kan istrinya tidak suka masakan ini. Jangan minta. Kenapa? Istrinya nggak suka masak itu. Nggak senang. Jangan dipaksa. Kalau istrinya nggak suka masak itu masakan itu, ya kamu makan di luar aja. Masih uang itu. Iya, masih makan di luar. Kenapa? Istri kamu itu kan nggak suka, atau nggak pinter. Disuruh, tuh masak ini. Istrinya nggak pinter, nggak bisa. Hasilnya nggak enak. Pasti suaminya marah itu. Ya, wajar itu. Kenapa? Ya istrinya nggak bisa, tidak pintar masak seperti itu. Maka harus ada toleransinya. Juga harus tahu. Kamu datang ke sebuah daerah, ya makan. Kamu merasa tidak enak, buat kamu sendiri. Orang itu makan, jangan menghinakan. Apa? Saya mau makan ini, mau makan itu. Nah, iya, betul Rasulullah. Kalau suka makan, kalau tidak suka jangan menghinakan. Dilihat sudah, kalau nggak suka ditinggalkan. Iya. Kalau sudah dimakan sedikit, ternyata nggak suka, ditinggalkan. Iya, dimakan. Ya kalau itu kadang kita tidak suka, kenapa? Karena dengar. Karena apa? Karena dengar. Kita belum pernah itu merasakan atau cicipi itu apa enak atau tidak. Cuman ada orang itu, oh makanan itu nggak enak, makanan itu orangnya itu sudah tidak mau coba. Iya, kenapa? Karena sering dengar. Kamu tidak mau makan ya silakan. Tapi coba, kalau itu hal itu yang namanya halal, coba satu kali. Enak ya makan. Kenapa? Jangan percaya dengan omongnya orang lain. Saya waktu datang ke Indonesia, sebelum datang, ada satu teman, dia sering datang ke Indonesia, tapi dia itu tidak suka durian. Dia bilang, saya Indonesia jangan makan durian. Tidak baik itu. Orangnya, ya, karena dia itu selalu setiap kali itu kan ketemu itu kan bilang seperti itu. Jangan makan itu. Baunya kan nggak enak. Gini itu kan. Terus menyebabkan penyakit, menyebabkan ini jadi pusing. Jadi saya pikir apa ini makan itu apa itu. Ketika datang Indonesia, itu semua orang makan. Orang Yaman juga makan. Saya makan enggak. Terus akhirnya saya enggak. Ya coba dulu. Coba. Mungkin orangnya itu kan nggak senang, nggak suka. Kalau saya suka. Ya udah. Saya berapa bulan nggak makan. Waktu itu sering ada undangan itu, ada durian. Saya nggak mau makan. Kenapa? Itu apa? Ini durian. Ada teman yang mengatakan jangan. Tapi habis itu saya mikir ya, coba dulu semua orang makan. Coba kalau enak ya udah. Kalau nggak enak jangan makan. Ada, saya makan, coba ya enak. Ya baunya, nah masalah baunya itu jangan makan banyak. Ketika orangnya datang ke Indonesia, saya makan durian. Setiap bulan atau setiap kali itu ada durian saya makan. Kamu suka? Saya nggak suka. Ternyata itu hanya ya serela itu kan seleranya orang itu kan gimana. Juga di Arab itu seperti itu. Tapi jangan menghinakan makanan. Baunya durian masuk. Ya banyak kalau baunya. Kalau baunya itu kan banyak orang itu. Kalau pernah saya dengar itu di mana? Mesir atau buah yang rasanya itu dari surga tapi baunya dari neraka. Gitu.
Iya, ada saya pernah dengar itu, ada orang Mesir itu siapa? Buah ini yang aneh itu, rasanya dari surga, tapi baunya dari neraka. Tapi enggak, itu sebagian itu baunya enggak enak. Iya. Kalau bukan menghina makanan, ini gerbang makanan beda lah antara misalkan nih kopi ini kan ada pahit, langsung saya mati. Itu termasuk menghina atau gimana? Nah, kalau kita hanya meneliti sebuah makanan itu seperti apa? Ini kopi, bahayanya apa? Ya ini kopi, tapi menyebabkan gini nanti yang mengenai itu. Itu bukan artinya menghinakan. Hanya menjelaskan, ya apa efeknya, efek sampingnya nanti. Itu harus tahu. Kenapa? Ya ada orang itu kalau dia minum itu kadang dia itu sakit orangnya. Ya harus dijelaskan. Itu bukan artinya menghinakan. Kita menjelaskan tentang sifatnya makanan ini. Nanti kan kalau kamu makan ini biasa itu akibatnya gini itu kan. Itu tidak masalah. Bukan artinya kita menghinakan. Nah. Manis. Manisnya itu menggunakan harus manfaatnya itu harus negatifnya apa sindiran kayak gitu Pak. Nah, itu tergantung orang. Nah, kadang orangnya paham. Masa sayur ini kayak madu. Istrinya itu langsung tahu. Nah, langsung tahu artinya apa? Manis. Tapi ada istri itu, ini madu. Istrinya senang. Cuma senang aja. Senang. Ya, dia nggak paham. Arti harus apa? Harus jelaskan. Ada orang itu yang ketika kamu mengucapkan sesuatu, dia langsung paham. Berarti setiap orang itu kan beda. Kalau bilang seperti ini. Tapi kalau kadang mungkin istrinya kalau mengatakan, terlalu manis ini. Istrinya tersinggung, langsung marah itu. Ya, udah, ya, nggak masalah lagi itu. Cuman apa? Dengan lafaz yang lain itu lebih. Kenapa? Tergantung orang itu kan sensitif atau gimana, nggak tahu. Maka setiap orang kan tahu yang kamu bicarakan itu kan siapa, istri siapa, gimana orangnya, ya, harus tahu semuanya. Iya, baik itu kan lafadznya buruk, atau lafadz itu yang menjadikan orang itu kan tidak suka. Udah, kenapa? Karena sifat-sifatnya kamu mensifati atau ucapan-ucapan itu yang menghinakan makanannya. Itu kalau di Yaman, di daerah kita, ceker ayam itu nggak dimakan. Ceker ayam itu dibuang semua. Maka suatu hari di daerah saya di pondok ada santri Indonesia, Malaysia, waktu itu kan Thailand ada. Sekitar 7 orang. Di tempat jual ayam, biasa kalau datang minta apa? Minta kaki. Ya, kaki kalau itu paha. Paha. Kalau di Yaman itu kan tidak dibuang. Yang dibuang itu kan ceker. Santri itu datang ke toko itu yang jual daging ayam, memberikan dia itu 100 riyal. Karena santri tahu ceker ayam itu tidak dijual. Berarti minta sedikit. Mungkin mereka itu kan melihat
ceker itu kalau diaman itu buat anjing, buat kucing. Nah, itu artinya sama jeruannya, sama dalamnya itu dibuang. Ya. Nah, maka santrinya datang, diberikan orangnya 100 rial. Mau apa? Dia nggak bisa bilang itu ceker ayam, nggak bisa apa. Bilang kaki, ya kaki ayam. Kaki ayam itu kan diberikan paha berapa ya? 4 atau 5. Kok sedikit itu? Ya sedikit. Memang ya harganya segitu kalau minta paha tuh. Sedikit ya 100 rial waktu itu kan berapa? Ya 10.000. 10 atau 5.000. Berikan berapa itu? 3 atau 4. Kok sedikit? Iya mahal nih. Paha dia kasih. Dia santri bilang, bukan ini, yang mana? Itu yang ini. Dia ceker tuh. Mau itu? Ya ini uangnya, kembalikan. Kok tidak mau? Enggak, sebentar. Dia ambil kresek yang besar itu, isi penuh. Ya terima kasih kamu mau ini. Dia pusing, buang di mana ini? Ya, datang itu mau dikasih itu yang besar. Yang merah itu besar, itu kasih semua. Santri bingung, bawa kemana ini? Dibawa pondok. Tidak boleh. Bukan tidak boleh itu. Tahu itu kan orangnya mana nggak makan. Terus malam, mereka itu mau masaknya malam. Itu kan hari libur, hari Kamis itu libur. Ada ustadz yang jaga. Saat itu kan ada, saat itu walaupun libur itu kan ada yang jaga. Maka santrinya datang membawa itu. Ustadznya marah. Ini apa ini? Oh ini kotor ini. Nah Ustadz kita kalau mau masak ini. Ya kalau masak dapurnya di atas, di lantai 3. Ya ditutup biar baunya nggak keluar ini. Waktu itu kan masak sudah dibersihkan, sudah itu masak itu asar masak itu malam mau makan malam. Ustaznya duduk itu, apa yang makan gitu tuh? Apa itu? Makan. Dia melihat itu, astagfirullah. Katanya dia ceritakan sama saya itu besoknya. Saya hampir muntah-muntah saya lihat itu makan. Gimana yang makan itu? Saya lihat katanya, saya lihat santri itu makan enak-enak itu. Tapi saya hampir muntah itu, saya nggak bisa lihat itu. Nah, itu minggu pertama. Minggu berikutnya santri itu minta izin juga. Waktu itu saya ada. Kita berdua, saya sama orang itu ustadznya. Minta apa? Kita mau beli ayam. Oh ya, berangkat. Beli, datang, masak. Kok masak lagi itu ya ustadznya kita bilang. Ya, akhirnya terus dia itu kan heran apa? Makan itu banyak itu. Padahal itu nggak bisa lihat aja, nggak bisa lihat. Kenapa? Ya kayak kotor itu, nggak enak. Ada santri itu nakal itu orang Jakarta itu. Dia ambil piring. Ustaz, jangan datang apa itu? Tidak mau, saya nggak mau. Coba Ustaz, enak kan itu. Pakai kecap itu, pakai apa itu, ada sambelnya. Dia makan itu baunya nggak ada bau. Iya kan pinter. Itu kan direbus dulu, terus dilepas itu kan kulitnya itu kan. Pertama dia coba itu baunya nggak ada baunya. Terus ya makan sedikit, ya enak ya nggak ada berarti. Minggu berikutnya itu saya datang malam, bukan waktu saya itu, cuman saya mau ambil apa itu kan dari sana. Datang itu lihat dia makan. Makan. Silah itu enak dah. Habis itu dia suruh santri itu setiap hari masak. Karena yang jual ayam itu teman kita, berarti kita sering ambil ayam dari dia itu kita nggak bayar di akhir bulan. Nanti yang pengasuh pondok itu datang sana itu berapa bayar. Berarti kalau ceker itu ya
Santri sudah, santri. Saya mau ambil, ya silakan. Dia silakan. Ya, silakan ke sana. Karena itu kadang ya kita dengar aja atau melihat sesuatu yang aneh atau tidak. Tapi ya kalau hal itu halal ya tidak apa-apa. Sering terjadi seperti itu. Ada salah satu teman itu anaknya Mufti Tarim. Mufti Tarim Haib Masyhur, kakaknya Haib Umar marhum. Anaknya pernah datang dikirim ke sini untuk daurah, untuk seleksi santri. Kan kalau di Indonesia itu lehernya ayam itu kan nggak dipotong, nggak dipisah, cuman hanya potong aja, sudah sembelih, tapi kepalanya tetap ada. Dia baru, kalau kebiasaan kalau di Yaman itu dipotong kepalanya aja, kepala atasnya, lehernya ada, tapi kepalanya dihilang. Ya dari pondok dikasih, karena dia sama keluarganya, sama istrinya, dikasih satu ayam kampung katanya. Kasih. Orang yang nggak mau makan. Dia telepon saya ini dikasih itu. Dikasih ayam ini. Ya mana ayamnya? Ya ayam apa? Goreng. Iya. Ya makan aja. Mau itu. Istrinya nggak mau. Anaknya nggak mau makan. Kenapa? Ya kepalanya masih ada. Ya enggak apa-apa. Saya sendiri enggak masalah. Tapi orangnya enggak mau sama sekali. Hanya karena masih ada kepalanya. Kamu enggak mau? Saya enggak mau. Ya sebentar. Saya di rumah masak. Nah, saya suruh istri itu kirim masakan ayam yang kita masak itu dikirim ke rumahnya. Saya bilang sama anak saya, Toha, bawa, ayamnya dibawa. Kan ayamnya kan besar. Bawa aja di sini. Iya, ditukar aja. Dia besoknya mau bilang sama yang beli. Saya bilang, jangan bilang. Kenapa? Kalau dikasih, tukar sama saya aja. Udah. Kamu suka? Ya, nggak apa-apa. Saya bilang itu. Karena dia takut apa? Tidak tersembelih itu kan dengan sempurna. Sembelihnya itu kan enggak, karena dia lehernya itu masih ada, dia takut situ. Enggak pernah, istrinya enggak, ketika lihat istrinya enggak lari, itu enggak mau. Di Yaman itu disembelih dulu, ketika sudah benar-benar mati itu baru dipotong. Enggak, yang atasnya aja, cuman kepalanya, lehernya tetap ada. Ya. Kalau kepala itu biar nggak ada, nggak dimakan. Ya, kepala itu nggak dimakan. Lehernya ya dimakan, tapi kepalanya dari sini itu nggak dimakan. Kepalanya ayam itu ayam, kepalanya ceker sama dalamnya, seruannya itu nggak dimakan. Biasa itu dibuang. Oh, kebanyakan seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi waktu anak itu Indonesia di daerah itu senang apa makan daging itu gratis. Karena di daerah kita sering yang punya anjing, punya kucing datang minta sama yang jual ayam. Mau ceker berapa? Tuh, ambil aja semua. Dikasih. Sama juga ada makanan yang di Arab orang bisa nggak suka. Pernah, karena saya tahu dua-duanya, karena itu kan banyak kejadian. Buat saya sendiri itu banyak itu. Ada jemaah tabligh itu datang dari Yordan. Keluar di Solo, terus keluar di Tawamangun sana 20 hari atau 15 hari. Ketika di pondok, jamaahnya bilang sama saya, Syekh, di sini ada susu. Ya, banyak susu di sini, bukan hanya ada itu, banyak. Oh, kita minta nggak dikasih. Ya, saya tanya dulu.
Ya tanya jamaah tabligh yang di Taman. Kenapa nggak dikasih susu? Cik, kita setiap hari beli susunya itu 5 liter, nggak diminum. Oh. Saya tanya, iya, karena di Yaman itu susu itu kan harus diolah dulu. Gak seperti Indonesia, hanya direbus langsung minum. Itu masih baunya itu masih ada, berarti kan nggak enak. Amis itu kan. Terus masih ada lemaknya, masih ada mentega itu masih ada. Tapi kalau di Arab itu nggak diminum. Ya harus diolah dulu, baru. Sebagian itu bisa minum langsung, direbus itu minum. Saya bilang sama jemaahnya, katanya dikasih. Ya dikasih, tapi itu kalau bahasa Arab namanya halib. Halib. Baru diperas. Saya tahu, oh ya benar. Nanti saya bilang sama jemaahnya, ya mana susunya? Kenapa? Saya bawa. Kenapa? Ya harus diolah dulu. Difermentasi. Harus difermentasi. Ya saya bawa ke rumah, suruh istri itu kan difermentasi dulu, diolah dulu. Besoknya udah jadi. Saya kasih. Ketika masuk masjid, langsung jemaahnya itu cium. Oh ada susu. Langsung datang. Oh langsung. Ketika saya kasih itu minum habis itu, cuma 5 liter itu hanya berapa menit itu habis. Ya, jadi lebih enak. Baunya itu sudah hilang. Itu biasa itu hanya dibiarkan aja dikasih direbus dulu, tapi jangan sampai mendidih itu. Nah, kalau di Indonesia bilang basi. Padahal itu susu nggak bisa rusak, nggak rusak sama sekali. Hanya bisa kecut, tapi rusak nggak rusak. Rusak. Walaupun sudah dibiarkan 2-3 hari itu nggak rusak. Ya, diminum itu nggak. Kadang ketika kalau di Indonesia bilang basi itu karena sudah terpisah. Ya, nah atas bawah itu sudah fermentasi. Nah, berarti baunya nggak enak. Yang bau itu hanya lapisan yang atas yang kuning. Berarti itu kan baunya sapi. Ya, ya bukan lemak. Lemak itu masih di dalam susunya. Tapi yang bau itu kan naik ke atas. Itu kalau dibuang, ya udah hilang baunya. Karena baunya itu kan di atas. Kalau di Arab ya seperti itu. Berarti direbus, tapi jangan sampai mendidih. Terus didiamkan. Dikasih tempat, ditutup pakai apa? Tutup, taruh di tempat yang hangat. Yang hangat, agak hangat itu. Biar terpisah. Ya, ruangan biasa, di ruangan biasa. Taruh di mana, yang penting itu kan ditutup. Pakai apa? Pakai selimut, pakai apa itu ditutup. Bukan. Hanya, ya. Ditaruh di tempat, di wadah itu. Tertutup. Ya, ditutup rapat. Terus taruh di mana? Di tempat yang agak hangat sedikit. Bukan panas, cuman hangat aja. Nah, dibiarkan itu selama 6 jam. Nah, nanti terpisah. Jadi 3. Yang atas itu kuning, baunya nggak enak. Itu di Yaman itu kan, di Arab itu kan diambil, dibuang. Itu yang baunya susu aja. Kemudian sisanya, ini apa? Dikocok lagi, jadi susu lagi. Sudah selesai. Seperti itu. Jadi apa? Jadi yogurt. Yogurtnya kan seperti itu. Tapi kalau mau cepat, itu harus dikasih bibit. Bibit itu apa? Itu apa namanya? Yogurt yang lama. Yang kamu sudah mungkin beli dari mana? Beli dari toko, beli dari mana itu kan apa namanya? Mall kan ada. Yogurt yang plain, tidak ada rasanya sama sekali, tidak ada gula, tidak ada tambahan. Kasih sedikit. Setelah dipanasin itu dikasih sedikit. Nah. Tapi kalau di Yaman, ini kalau di Indonesia itu walaupun yogurt itu biasa itu kan manis. Beda di Arab itu asin. Kasih garam. Bukan hanya garam, dikasih garam, kasih cabai. Jadi pedas.
kasih bawang putih. Hah, itu kejadiannya di situ. Karena saya sudah diolah di rumah. Nah, ketika saya bawa ke masjid, langsung jemaahnya itu cium. Ada susu. Saya berpikir. Langsung itu. Ketika saya itu minum. Oh, ya jamaah orang Indonesia itu aneh itu. Kita kasih setiap hari nggak minum. Kenapa hari ini ya langsung habis? Saya mau coba. Saya bilang jangan coba. Nggak boleh coba. Kenapa? Pasti kamu nggak cocok. Nggak enak. Enggak, kalau di jemaahnya enak, kita enak. Beda lidahnya itu beda. Ini jangan, enggak, kita mau coba. Saya bilang, ini saya kasih gelas-gelas yang kecil. Minum, tapi di luar. Kenapa? Kalau muntah itu di luar masjid. Oh, muntah, coba. Muntah semuanya. Cuman satu orang. Satu orang itu kan ustadz di pondok. Kenapa? Karena dia sudah sering minum sama saya di rumah. Langsung jemaahnya itu wah, semuanya muntah. Saya bilang, iya itu apa ini? Susu itu ada bawang putihnya, ada. Ya. Iya. Sudah difermentasi. Boleh itu terserah. Nanti kan mau ditambah, mau diminum seperti itu sudah nggak ada rasanya sama sekali. Itu hanya rasa susunya itu kan boleh juga. Nah, sudah nggak ada masalahnya. Cuman sekali aja. Hanya kalau di kulkas sudah tahan. Hanya bisa jadi apa? Kecut. Nah, itu masih terserah nanti enggak apa-apa. Iya, kalau walaupun dikasih gula tetap kalau di luar itu kecut. Ya. Tapi masalah kecutnya ini kalau kamu dikocok lagi itu lama hilang. Ya, kecutnya itu kan hilang. Seperti apa? Kalau yogurt itu kadang hanya berapa? 3 hari. 3 hari ini kan masih bisa. Tapi lebih dari itu, walaupun di kulkas tetap kecut. Tetap kecut. Tapi kalau kamu pakai apa namanya? Mixer itu untuk biasa itu kan untuk kue atau itu. Hilang. Kecutnya hilang. Biar rata lagi. Iya, betul lagi itu hilang. Maka waktu kasihkan muntah semuanya. Iya, saya dari awal itu saya bilang jangan minum. Wah, dia bilang, apa ini? Ya, bilang itu. Sama zaitun. Bukan, buah zaitun. Buah zaitun kan gak enak. Tapi di Indonesia, ketika dengar buah, berarti apa? Manis. Satu orang India, dia kerja di Dubai. Tapi istrinya dari mana? Dari Jawa Timur, tapi tinggal di Matese. Di sana atas di Karambandan. Dulu anaknya itu kan belajar di pondok. Ya setiap 3 bulan datang 3 bulan. Biasa itu kan bawa buah zaitun. Buah zaitunnya masih buah. Buahnya kan nggak enak. Itu kan agak kecut, pahit. Waktu itu dia bikin maulid di rumahnya, ngundang saya sama santri, juga mengundang itu kepala desa sama orang desa itu. Dia bilang, ini buah zaitun, ini kerja. Buah zaitun. Saya bilang sama orang tua itu, Pak, itu rasanya nggak enak, jangan makan. Kalau belum pernah makan, jangan makan. Tapi saya ini kan buah zaitun. Iya buah, tapi nggak ada manisnya sama sekali. Tapi orang itu dia, makan itu sehat, makan itu orangnya agak sehat. Kepala desa itu makan, langsung lari. Itu apa? Yang lain itu kan pakai piring. Terus dikasih salad. Salad itu campur dengan buah zaitun ada. Semuanya ngambil itu zaitun. Keluarga.
Hah? Oh, enak sekali. Buat kita sendiri enak sekali. Iya, makan langsung. Oh, biasa itu kalau seperti orang Syria, Yordan itu, kalau harinya itu tidak makan zaitun, saya nggak makan. Berarti pagi itu sarapan itu harus zaitun. Harus ada buah zaitunnya. Ya, buah zaitun, minyak zaitun, keju, roti, itu sarapan yang luar biasa. Itu bikin semangat. Ah. Nggak pernah, nggak coba. Tapi di sini di Indonesia itu kan banyak yang jual, ada dijual. Iya, buah zaitun ada di. Ya. Manisan. Warnanya udah ungu itu ya. Oh, Disesuaikan. apa? Manis atau? Dan dia udah teram. Oh ya, Starham kan biasa. Ini demikian anaknya itu. Ah. Iya, biar anaknya itu kan terbiasa. Iya, tetap pahit. Ada. Iya. Kalau tin itu manis. Nah, tin yang manis itu bisa dimakan. Hanya zaitun yang sulit itu dimakan. Ada di mana itu Solo Square itu ada dijual itu di air itu kan air sama garam. Bukan. Itu airnya itu air biasa, bukan pengawet atau ada tambahan kimia, enggak. Karena di Arab itu suka rendam sayuran direndam itu pakai air sama itu kan garam. Air sama. Seperti apa? Timun. Ada timun yang kecil. Berarti hanya dibersihkan aja. Terus di dalam kotak atau di kaca. Botol yang kaca ini kan besar. Kasih apa? Cuman dimasukkan timunnya. Terus dikasihkan air sama garam. Sedikit cuka. Udah. Dibiarkan itu kan selama seminggu. Ini bisa tahan lama, sudah nggak rusak. Bisa tahan lama, tapi harus ditutup rapat. Ya udah seperti itu. Terus dimakan, setelah makan. Ada pakai itu timun, pakai sama wortel, pakai seperti banyak seperti itu. Jadi airnya itu kadang itu juga itu dipakai untuk makanan. Bukan seperti pengawet hanya untuk tahan saja. Nah, iya, jadi kuahnya itu bisa dimasak, bisa dimakan. Kalau Indonesia sini itu kan suka manis. Suka masakan itu ada manis-manisnya. Kalau di Arab itu suka yang kecut. Iya. Asam, ada kecutnya. Pakai apa? Pakai jeruk. Ya, jeruk nipis. Tapi jeruk nipis itu yang sudah kering. Ada yang dikeringkan. Berarti bukan dijemur, dimasukkan oven. Nah, di oven itu, masukkan oven. Hanya setiap hari berapa menit, terus dikeluarkan, dijemur, terus besoknya dimasukkan lagi. Nah, terus dikeluarkan itu sampai hitam, jadi hitam, tapi rasanya masih. Kadang dipakai untuk minuman. Ya kering, di blender, jadi seperti teh. Iya, jadi seperti apa? Seperti jeruk panas. Iya, tapi lebih enak itu. Ya dikering. Iya, ya atau dibiarkan kering aja, tapi bukan kering di matahari, kering di tempat yang
Ah, itu. Terus kulit-kulitnya. Iya, nggak ada pahitnya. Nanti kan di itu kan di blender, lalu dihancurkan itu, nah, ditumpuk aja. Diopen aja. Ada, tapi orang itu kan biasa itu kan jadi usaha. Jadi usaha itu kan berarti kan banyak. Kenapa? Karena ini dimasukkan oven itu kan selama 4 atau 5 hari. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Jangan itu enggak sampai itu kan apa terbakar. Sudah kosong, enggak. Cuman apa? Hanya kering aja, kering. Itu dipotong dulu kalau Nah, itu masih utuh. Hanya dibersihkan aja ya, dengan kulitnya aja. Sama. lama nih. Lama ya. Ya, tapi kan nggak rusak, cuman kering aja. Kan kalau yang hijau itu kan jadi kuning. Nah, itu biasa di Arab itu kan langsung ketika masak kabsa atau apa, 1 atau 2 taruh di dalam aja, nggak dipecah itu. Iya, iya utuh. Nah, nggak dimakan, jadi bumbu, jadi bumbu aja. Nah, ketika selesai masak itu dibuang. Nah, cuman rasanya ada rasa kecutnya sedikit itu ada enak. Kalau di Indonesia itu pakai apa? Pakai daun jeruk. Nah, daunnya. Saya pakai daun jeruk. Ya, kapan ini masak kabsa Ah, taklet. baru kemarin ya. Berarti sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Ah, ya boleh. Oh, ya. Tapi enggak apa-apa kan, istrinya bisa masak juga. Kalau Indonesia itu biasanya itu masak apa? Biar santan itu di Arab enggak. Jarang pakai susu, kadang pakai susu. Pakai susu, pakai yogurt biasa. Seperti shawarma itu kan harus ada yogurtnya, daging ayamnya. Tapi kalau di kemarin itu siapa yang tahu? Hah? Enggak, nanti mayones itu kan tambah ketika di roti. Tapi ayamnya itu harus direndam dulu. Ayamnya berarti bukan direbus, itu masih mentah. Ya, berarti disiapkan bumbunya dulu. Nah, kemarin itu ada yang tanya, kalau di Arab sana itu kan ketika makan ayam bakar itu enak. Tapi kalau di Indonesia nggak enak itu. Jadi direndam airnya kasih. Itu bukan air, cuman direndam bumbu. Nah, bumbunya disiapkan dulu, terus dikasih dicampur sama ayamnya, taruh di plastik, di freezer 1 malam, biar bumbunya itu kan meresap. Nah, besoknya ya dibakar. Nah, nggak pakai kecap, langsung. Arab nggak suka kecap itu manis itu. Kalau dari apa? Kadang dari sari delima. Ya. Ya, saya kayak apa? Kayak kecap delima. Dari aslinya itu kan dari delima. Itu banyak. Manis. Tuh. Berarti manis itu aslinya, bukan tambahan gula, nggak ditambah gula. Kalau yang kecap ini aslinya nggak manis, ya, cuma dikasih gula. Tapi kalau yang delima itu buahnya dikeluarkan biji-bijinya, terus dimasak sampai kental, atau di blender dulu, terus airnya itu kan dimasak. Karena ada gulanya, berarti jadi kental.
Mentah putih. Merah. Nah, merah. Di Indonesia ada, di Indonesia, tapi kan di Jakarta banyak yang jual. Kenapa? Karena iya, apa namanya? Nah, ini kan, tapi kan botolnya nggak kelihatan. Itu kan dari Delima. Tapi di Jakarta ada. Jakarta ada. Iya. Biasa itu kan ada. Iya. Namanya Dibsruman. Ada. Jakarta. Shopee ada. Di Shopee cuman satu. Cuman itu aja. Tapi karena saya cari bahasa Arab, mungkin kalau Sari Delima mungkin muncul yang iya. Sari Delima. Sari kurma. Kalau Jakarta banyak, karena banyak toko-toko Arab sana itu banyak. Bahan-bahan itu ada. Malaysia di mana-mana ada. Beda kalau Indonesia. Indonesia itu cuman Jakarta. Kalau di Malaysia kenapa? Karena campur sana itu banyak. Orang Malaysia itu kan banyak campuran, itu kan orang Yaman, orang India, Pakistan, itu banyak. Berarti kalau masalah di Malaysia itu masalah roti itu di mana-mana ada, semua toko itu, semua warung itu ada rotinya. Roti canai itu banyak, bukan Arab saja, orang India, Pakistan, Bangladesh, mana itu banyak. Sama bahan-bahan itu sudah beras basmati, mana-mana itu ada, di mana-mana ada. Murah, nah. Iya, sini mahal.